Shalom, perkenalkan nama saya Rina Sofiana Limbong. Saya prodi S1 Keperawatan dengan NIM 03 2022 039. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem hematologi. Yang pertama itu dimulai dari hemositoblas. Hemositoblas itu merupakan sel pembentuk sel darah, terutama sel darah merah. Hemositoblas berada di sumsum tulang belakang. Hemositoblas terbagi-bagi, yaitu ada pruritoblast, myeloblas, limfoblas, monoblas, dan ada megakarioblas, sel darah merah. Yang pertama itu pruritoblast. Pruritoblast atau pronoblas adalah tingkatan pertama dari tingkat perkembangan dari eritrosit, bentuknya bulat atau oval. Dan yang kedua itu ada polikromatik. Eritoblas sebelum menjadi eritrosit, pruritoblast akan menjadi polikromatik. Eritoblas kemudian akan berubah menjadi eritrosit. Dan yang ketiga itu eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah sendiri memiliki tugas penting sebagai pembawa oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh bagian tubuh. Sel darah merah mengandung hemoglobin dan dibuat langsung oleh sumsum tulang belakang. Dan yang selanjutnya itu sel darah putih. Yang pertama ada myeloblas. Myeloblas merupakan prekursor belum matang myeloid sel darah putih. Sebuah myeloblas yang normal secara bertahap akan tumbuh menjadi sel darah putih. Lalu ada progranulosis, terbagi menjadi 3, yaitu A. Basofil. Basofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peran penting sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel basofil ini merupakan peran penting dalam menghasilkan reaksi peradangan untuk melawan infeksi. Selain itu, basofil juga turut berperan dalam munculnya reaksi alergi. Yang B itu ada eosinofil. Eosinofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peranan penting bagi sistem kekebalan tubuh. Lalu yang C itu ada neutrofil. Neutrofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang ada di dalam tubuh manusia. Tubuh membutuhkan neutrofil untuk melawan infeksi sekaligus melindungi dari berbagai ancaman penyakit. Sel darah putih memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Ini dinamakan granulosit. Selanjutnya ada yang pertama limfoblas. Limfoblas merupakan sel darah putih jenis sel limfofit yang dapat menandai leukemia. Yang kedua limfofit. Limfofit merupakan jenis sel darah putih yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Limfofit bertindak memerangi benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jenis sel darah putih ini tersebar di seluruh tubuh. Yang ketiga, monoblas. Monoblas merupakan seri sel leukosit pada darah tepi dan sumsum tulang yang paling sulit diidentifikasi, baik pada orang sehat, penyakit infeksi, dan keganasan hematologi. Yang keempat, monosit. Monosit merupakan salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi dan meningkatkan kekebalan tubuh. Keempat sel darah ini dinamakan agranulosit dan masuk ke golongan leukosit. Leukosit adalah nama lain dari sel darah putih yang merupakan sel-sel dalam darah yang membantu tubuh melawan infeksi dan beberapa penyakit. Keping darah
Yang pertama itu ada megakaryoblas. Megakaryoblas adalah sel prekursor yang paling muda yang membentuk trombosit. Bentuk yang lebih matang disebut promegakarosit dan pada akhirnya menjadi megakaryosit yang akan melepaskan partikel yang tertutup membran yaitu trombosit ke dalam sirkulasi. Yang kedua, megakaryosit. Megakaryosit adalah sel sumsum tulang berukuran besar yang terdiri atas sejumlah lobus yang saling berhubungan. Fungsi sel ini adalah menghasilkan keping-keping darah yang diperlukan untuk pembekuan darah. Lalu yang ketiga ada trombosit. Trombosit adalah sel tak berinti dari darah yang berperan dalam proses pembekuan. Sel ini bekerja dengan membekukan diri guna menghentikan perdarahan sehingga seseorang tidak kehilangan banyak darah. Layaknya sel darah merah, trombosit tidak memiliki nukleus dan tidak dapat melakukan pembelahan sel atau disebut mitosis. Demikianlah teman-teman penjelasan dari video saya. Jika ada tutur kata yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam Santa Elizabeth.